Halo semuanya, hari ini gue akan ngobrol bersama Samuel Ray, seorang penulis dan konten kreator. Dan ini menarik banget karena Samuel Ray ini udah berhasil mencapai kebebasan finansial di umur 33 tahun selama menjadi karyawan. Betulkah itu? Betul sekali. Gokil. Oke, kita langsung aja ngobrol ya, ini menarik banget ya. Kita mulai dari definisi dulu. Oke. Kebebasan finansial itu apa tuh? Ini kiblatnya sih FIRE movement ya. Jadi di Amerika Serikat ada namanya istilah FIRE, Financial Independence Retire Early. Dimulai sama komunitas software engineer sebenarnya di sana yang mereka earning much, but they don't want a lot gitu. Jadi kerja pulang, tabungannya banyak dan mereka mulai ngitung sebenarnya saya butuh berapa sih untuk bebas finansial. Dari situ mereka dapat hitungan 4% rule. Jadi teorinya kalau kita bisa hidup dari 4% aja aset kita tiap tahunnya, kita bebas finansial. Karena sisanya returnnya 3% tuh bisa berkembang terus. Ya Bang Radit juga sering ngomong sih tentang topik ini ya. Ya kami ngitung itu sih berdasarkan versi FIRE dan berdasarkan versi FIRE movement tadi di Amerika Serikat. Kalau kasarnya ya, berarti katakanlah kebutuhan personal gua setahun ya, itu 100 juta gitu. Iya. Berarti untuk bisa pensiun, gua harus punya berapa tuh? Berarti 2,5 M ya? Iya. Bener nggak? Iya. Kali 25 kan? Kali 25. Iya. Kalau kebutuhan kita 100 juta setahun berarti harus punya 2,5 miliar rupiah. Betul. Yang artinya kita bisa tarik 100 juta per tahun karena kita taruh mungkin di obligasi dia naik ya 7% gitu ya. Kita ambil 4, sisanya 3% itu buat lawan diputar inflasi lagi, iya. dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, berarti kan artinya lu itu udah punya angka target nih. Iya. Di umur 33 itu dan angka target itu persis 25 kali pengeluaran tahunan. Persis. Tapi dengan catatan bahwa kayak gue nggak boleh ada pengeluaran yang berubah drastis. Kayak misalkan tiba-tiba gue punya anak lagi, nah itu kan berarti hitungannya berubah lagi. Betul. Atau gue tiba-tiba mau renov rumah, mau pindah ke rumah yang lebih besar, berarti kan gue butuh capital lumayan gede buat renovasi rumah gitu. Jadi dengan catatan lifestyle gue bisa gue maintain seperti sekarang kayak gitu. Menghitung atau memulai untuk mengumpulkan dana pensiun ya, kita sebut aja dana pensiun lah ya, untuk bisa pensiun itu dimulai dari umur berapa? Jadi sebelum ada FIRE movement, sebelum ada frugal living, sebenarnya dari tahun 2011-2012 awal gue mulai kerja itu gue sama istri tuh sama-sama hemat gitu. Posisinya udah sama-sama hemat, tapi bukan karena pengen gaya hidup frugal, karena kepepet. Karena ya udah orang tua, karena keadaan lah ya. Jadi kita sama-sama sandwich generation, harus ngasih uang ke orang tua. Terus kami datang dari keluarga yang orang tua sama-sama pengusaha, tapi pengusahanya tuh nggak besar lah gitu. Jadi kami tuh melihat ini banyakan konflik, banyakan susahnya, repotnya kalau jadi pengusaha nih buat kami ya pada saat itu. Jadi kayak ditipu orang, pengen deh ditipu orang, terus kadang bisa kalau lagi ada uang tuh happy banget, kalau lagi nggak ada uang tuh susah gitu. Jadi kayak hidup tuh kayak roller coaster banget Bang. Nah buat kami berdua kebetulan sama pola pikirnya, kami tuh pengen yang stabil-stabil aja. Jadi akhirnya end up punya visi tuh, gue pokoknya mau bye-bye jadi karyawan. Dari awal gue kerja, syukur-syukur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gue promote deh. Dan akhirnya nanti gue pengen jadi direktur di kantor SCBD. Ngeliatin skyscraper, punya kantor di corner office lah, jendelanya gede gitu. Jadi punya mimpi kayak gitu. Jadi gue dari awal memang jalur karyawan deh yang mau gue kejar gitu. Nah tapi kan kalau tadi kan gue tuh lebih pengen penasaran bahwa keluar angkanya tuh di umur berapa? Angka target di umur segini, angka segini itu udah tahu gitu. Angkanya mulai ngitung itu di tahun 2020 di umur 30. Berarti untuk mencapai target dana pensiun lo membutuhkan waktu 3 tahun. Karena dengan catatan sebelumnya tuh kita udah memang hyper saving gitulah. Kita udah kebiasaan dari mulai bangun rumah, dari mulai nikah. Dari mulai nikah tuh orang tua nggak biayain, kami bayar sendiri. Habis nikah beli rumah itu juga kami coba nabung sendiri dan sebagainya gitu. Jadi memang terbiasa ngurus semuanya sendiri dan
memang istri gue ini harusnya yang diundang hari ini istri sih, bukan gue sih. Oke. Jadi dia sangat inilah, kami berdua sangat terbiasa untuk hidup dalam budget, ngatur keuangan. Tahun-tahun kan apa, keuangan tuh kan lama-lama menstabilkan dirinya sendiri gitu kan. Awalnya kan kayak uang susah, setelah semua kebutuhan tercapai, terpenuhi kan kayak mulai kelihatan, oh tiap bulan sebenarnya saya butuhnya segini nih. Sebenarnya dari kebutuhan segini 50% buat bayar KPR nih kemarin. Sekarang KPR udah lunas, berarti kan kira-kira bisa berkurang. Jadi lama-lama kelihatan. Nah di umur 30 itu kayak kami tuh udah mencapai posisi di mana kayaknya cukup happy deh dengan lifestyle yang sekarang. Anak 1, rumah cukup, ada mobil 1, dan mulai kelihatan biaya hidup sebulan. Nah kami hitung berdasarkan itu. Di 2020 tuh kami nonton videonya Pak Dodi bicara investasi yang pernah diundang Bang Radit juga. Jadi itu yang nge-trigger kami untuk kita hitung yuk 4% rule kita berapa gitu. Iya. Karena Mas Dodi itu juga ngitung juga kan. Ngitung juga. Dan bahkan dana pensiunnya dibuka ke publik kan. Iya. Ini gue lagi ngumpulin nih, target gue sekian gitu kan. Berarti ketika tahu angkanya, tabungannya sudah ada. Iya. Karena terbiasa untuk hidup frugal tuh. Ketika tahu angkanya, kami ngitung-ngitung, oke, kita rate menabung sekian nih tiap bulan. Kalau rate-nya berlanjut, berarti kan tinggal dikali 12, setahun kita nabung berapa kali berapa tahun lagi untuk tercapai angkanya gitu. Jadi akhirnya tercapai di umur 33, 2 tahun lebih cepat dari target. Sebenarnya target kami itu di umur 35 sih. Tapi kalau berarti 2 tahun lebih cepat, banyak income tambahan dong di luar perkiraan kan? Betul. Itu jadi, dari konten? Dari konten. Oh, I see. 2020, jadi aku kan journey-nya 2019 mulai ngonten di Instagram, 2020 masuk ke YouTube. Nah itu 2020-2021 cukup baik lah performance konten di YouTube dan brand-brand yang masuk. Jadi memang ada side income dari situ. Tapi I would say tetap 50-50 lah. Karena the journey of saving yang udah kami lakukan 10 tahun ke belakang tuh ngebantu ya? ada uangnya juga gitu. Memang si YouTube ini mempercepat, tapi dia mempercepat mungkin ya 3-4 tahun lah gitu. Nah udah nih, berarti waktu itu ngantor di sebuah perusahaan, posisinya apa? Posisi terakhir senior manager di HR di sebuah e-commerce. Berarti gajian dari situ? Gajian dari situ. Berarti tuh kalau ada THR apa segala macam itu nggak di spending tuh? Kalau bisa kita either top up KPR atau ya tabung gitu sih. Karena udah punya angkanya ya, angka dana pensiun ya. Jadi mikirin kayak aduh daripada gue buat ngapa-ngapain gitu, mending kita fullin dana pensiun kita. Iya, kita coba pullin ke sana lah. Soalnya apa namanya ya, memang udah terbiasa untuk ngatur uang dan kita punya habit tuh dari awal nikah sama-sama tahu gaji masing-masing. Aku tahu gaji istri berapa dan sebaliknya. Dan dari gaji itu tuh ada kayak uang saku yang aku perlukan nih sebenarnya cuman sekian nih, misalkan 5 juta sebulan. Sisanya langsung kami taruh di instrumen investasi gitu. Oh itu di mungkin saham itu sih ya? Iya di saham waktu itu. Nah gimana cara komprominya terhadap keinginan-keinginan yang timbul ketika lagi dalam proses mengumpulkan dana pensiun? Awalnya sih ada berantemnya, cekcoknya pasti ada ketika kayak punya keinginan yang istri nggak approve atau sebenarnya masih bisa ditunda gitu. Cuman mungkin proses kali ya Bang, namanya orang nikah kan nggak bisa langsung kayak cocok gitu. Jadi over the years kami coba berproses, coba terbuka gitu. Terutama akunya yang laki-laki mungkin ngerasa kayak ini kan duit gua ya, gua udah cari susah payah masa harus open semua nih ke istri gitu. Tapi lama-kelamaan, apalagi setelah 2020 itu ketemu goal baru, dan kita kan tracking di Excel. Jadi aku punya net worth tracker gitu. Jadi tiap bulan kami update tabungan kami berapa. Nah ngelihat si net worth itu bertumbuh, itu lebih besar happiness-nya daripada ganti handphone atau ganti apa gitu. Karena kalau ganti handphone kan paling 1-2 minggu habis itu jadi barang biasa gitu. Tapi kalau net worth tuh jadi ada habit yang kita lakukan bareng-bareng suami istri. Tiap tanggal 25 duduk bareng, net worth kita nambah nih 3%, 5% dan seterusnya gitu. Jadi itu yang mungkin juga motivasi. Jadi motivasi. Berarti mungkin banget untuk pensiun di umur 33 dengan menjadi karyawan ditambah ngonten sebagai side hustle-nya.
Menurutku mungkin, tapi banyak faktor ya, karena 2020 tuh kan ada momentum COVID juga, di mana konten cukup growing. Tapi at the end of the day, jangan jadikan angka 33 ini patokan, karena setiap orang punya kecepatannya sendiri-sendiri. Bahkan kalian retire di umur 40, itu pun masih retire early gitu kan, lebih cepat dari yang lain. Yang aku selalu sampaikan ke teman-teman adalah jangan minder sama pengusaha. Kita karyawan jangan minder sama pengusaha. Memang jalan kita mungkin lebih pelan dari mereka, tapi jalan kita juga lebih stabil dibandingkan teman-teman pengusaha yang mungkin mereka harus investasi untuk bisnisnya, mereka harus resiko ini dan itu gitu. Jalan karyawan juga sebenarnya bisa diarahkan ke financial freedom, financial independence, asalkan kita mau sabar, mau ikut proses pelan-pelan nabung gitu sih. Ya belum lagi resiko perubahan market. Gitu-gitu kan yang orang yang punya bisnis pasti lebih ngalamin ya. Betul, betul. Nah ini kan ada sandwich generation juga. Berarti lo dan istri itu juga membiayai keluarga. Iya, dua sisi orang tua. Orang tua juga dibiayain, sementara anak juga harus dibiayain. Betul. Gimana ini menavigasi bahwa lo punya dana pensiun harus dikumpulin, sementara lo harus ngeluarin uang buat keluarga juga dan anak juga, belum lagi diri sendiri, itu gimana? Sebelum ada polanya ya, sebelum ada patternnya, itu lebih ke kayak orang tua ngajak makan, makan kita bayarin, kan kita udah punya uang nih ceritanya awal-awal kerja gitu. Tapi lama kelamaan kok dirasa nggak ada ininya nih, kayak kerannya ngucur terus nih gitu. Tiap weekend kita makan gitu, udah Sabtu makan, Minggu makan lagi gitu. Jadi lama-lama wah bisa boncos nih kalau kayak gini terus gitu. Jadi akhirnya kita coba ngobrol lah, komunikasi sama keluarga. Sebenarnya kita mau berbakti nih gitu kan, kita mau support papa mama, tapi kira-kira angkanya berapa yang kita bisa sepakatin ya supaya sama-sama enak. Karena aku juga harus ada biaya lain yang aku harus cover gitu. Kebetulan emang salah satu sisi orang tua lebih susah lah daripada yang lain. Jadi memang ada perlu atensi khusus ke salah satu sisi gitu. Tapi kita coba berusaha fair, ngomong lah, yang penting ngomong ke kedua belah pihak, kita bisanya segini. Terus kan punya adik-adik juga kan. Jadi adik-adik juga kita ajakin untuk yuk patungan yuk, mama papa tadi ngomong butuh segini, bisa nggak nih dibagi dua? Kalau belum bisa dibagi dua, oke gue take lebih lah karena gue kakak gitu, gue udah punya penghasilan lebih duluan gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih. Di awal-awal lebih berat karena ada masanya adik kuliah, kita kayak support laptopnya, support uang kuliahnya gitu. Ada masa-masa seperti itu, tapi lama-lama kan selesai. Lama-lama itu semua selesai dan lama-lama jadi kayak udah tinggal orang tuanya aja sih yang disupport gitu. Oke. Coba jadiin kayak happiness aja lah, jadiin kebiasaan yang ya udah memang udah jadi bagian dari hidup gitu. Dan komunikasi itu ya. Kayaknya nggak banyak orang mau untuk ngobrol gitu kan sebenarnya. Iya, susah kan soalnya kan kita kayak kamu durhaka ya, kamu ngatur-ngatur orang tua gitu. Iya. Tapi kan kalau nggak kayak gitu kan kita juga nggak tahu susah kebutuhan kita dan batas kita juga sampai mana kan. Betul. Ntar malah kalau misalnya kitanya kenapa-napa malah jadi nggak bisa support kan. Makanya ya, betul. Nah, terus ketika terkumpul di umur 33, which is 2 tahun lebih cepat kan? Iya. Apa yang lo lakuin? Langsung keluar dari kantor? Gua takut awalnya untuk langsung resign. Kalau di FIRE community tuh ada istilah one more year syndrome. Jadi kayak lu udah achieve, ya udah just in case lah, karena gue belum tahu mau ngapa-ngapain, gue kerja dulu lah setahun lagi. Daripada gue bengong di rumah, ini kerja juga gue udah tahu patternnya, dapat uang juga gitu. Jadi itu yang gue lakukan di tahun 2022 ke 2023, setahun gitu. Dan pada saat itu di kantor tuh kayak lumayan bagus lah kerjaan gue gitu. Jadi gue mulai di notice bahkan sama regional office, dikasih lebih banyak tanggung jawab. Gue merasa seneng dong ya pastinya ya, karena karir naik. Tapi di saat bersamaan di rumah, karena kita nggak pakai suster, jadi anak dipegang langsung sama kita berdua. Istri tuh keteteran gitu, megang anak gitu di rumah. Jadi ya di tahun gue kerja itu kayak gue jadi mempertanyakan sebenarnya ini udah bebas finansial, terus gue mau ngapain ya? Apakah iya karena gue bebas jadi gue semau-maunya gue mau kerja mau ngapain, atau memang harus ada hal yang gue prioritasin, dalam hal ini mungkin keluarga gitu. Nah pas gue mau resign itu gue ngomong kanan kiri, nanya sama mentor-mentor gue, bilang
Pak ini harusnya gimana ya gitu. Banyak yang bilang udah kamu babysitter aja, sayang karir kamu nih, kamu lagi bagus-bagusnya, lagi harum-harumnya namamu gitu. Tapi ya balik lagi, gue sama istri ngobrol, sebenarnya lu mau nggak, masih mau nggak ambisi lu dulu tuh jadi direktur di gedung bertingkat SCBD gitu kan. Terus gue merenung gitu di tahun itu kayak, ya sebenarnya enggak sih gitu. Sebenarnya itu mungkin dulu ambisi gue di awal 20-an, tapi sekarang udah ada anak, udah ada lu di rumah gitu, kita udah bertiga, kayaknya udah cukup gitu. Jadi di tahun itu ini tahun lalu, ya udah akhirnya gue memberanikan diri, ya udah resign, terlepas dari segala pro dan kontranya gitu. Bahkan bos gue sendiri bilang ini kurang smart lah, decision yang kurang smart. Dia nggak bilang langsung, kayak Sam lu bodoh banget gitu, enggak, cuman kayak gue merasa dia sayang gitu, menyayangkan keputusan gue. Cuman ya udah gue coba cabut, dan memang yang dirasain langsung tuh quality of life meningkat ya, karena gue fokusnya cuma satu ke anak, ke rumah gitu. Jadi bisa kayak di rumah terus, bisa di rumah terus, jemput anak, antar anak, gue yang jemput gitu kan, terus main sama dia, nggak ada lagi meeting after office, Zoom malam-malam gitu. Jadi kayak kesehatan juga lebih, jam tidur jadi agak bener gitu. Tapi lu tahu ya gue mau kemana ya? Ya namanya manusia nggak pernah puas ya, gue juga bingung. Dan kita banyak jalan-jalan, banyak banyak spend time sama-sama lah as family gitu. Tapi habis itu gue mikir hidup gue mau kemana ya gitu. Balik lagi sih, memang kita harus punya purpose gitu loh. Gue merasa gue harus punya purpose. Apakah iya gue jadi bapak di rumah untuk keluarga bertiga saja cukup? Karena gue masih merasa kayak kadang-kadang kalau gue ngonten, terus kontennya ada yang bagus nih materinya, terus direspon sama follower tuh gue seneng gitu. Gue masih ngerasa, ini kan gue lagi baru nulis buku gitu kan, teman-teman pada baca buku terus kayak kirim DM bukunya bagus segala macam. Gue merasa ini gue making an impact ya gitu. Jadi bingung sih intinya. Sekarang kondisi bingung? Sekarang kondisi bingung. Tuh, coba gue rangkai ya. Gimana Bang Radit? Mungkin ada solusi. Di umur 30 sudah tahu dan mau ngumpulin dana pensiun. Umur 33 dana pensiun tercapai dengan penuh keringat dan air mata dan berdarah-darah itu akhirnya terkumpul. Resign. Tapi setelah resign malah ada semacam ketidakpuasan sebenarnya, atau ada yang kurang gitu lebih ya. Ke what's next ya buat gua gitu. Gua tuh juga gabung di ini kan, di sebuah komunitas retirement juga. Kalau di Reddit tuh ada yang fire. Ada fat fire juga. Ya kan, yang fat fire. Iya. Sama ada ya komunitas orang yang sudah lebih dulu retire tapi memang nggak muda gitu. Itu juga ada. Nah, rata-rata dari mereka itu sebenarnya alasan buat pensiun itu, buat retirement itu, pertanyaan pertama adalah bukan kita pensiun dari mana, tapi kita tuh pensiun untuk apa? Mau ngapain gitu ya? Iya. Nah, dalam kepala gue, dalam bayangan gue, ketika lo udah tahu, tadi kan lo ceritakan, lo udah tahu lo mau pensiun buat apa? Lo mau pensiun buat anak kan? Maksudnya quality of life lo mau lo tingkatin, lo mau sepenuh tenaganya buat anak gitu kan? Cuman yang gue nggak nyangka adalah ternyata ada fulfillment yang nggak terpenuhi juga gitu. Nah, apakah itu karena, kalau gue ya contohnya ya, apa karena nggak ada yang dilakuin? Dalam artian kalau anak sekolah kan kita juga nggak ngapa-ngapain nih. Katakanlah kalau ngonten pun juga rekaman paling sejam 2 jam kan. Iya. Apakah karena itu? Karena gue sering juga ngerasa kayak gitu tuh. Kalau lagi nggak ada yang dikerjain tuh juga kayak, aduh gue ngapain ya gitu. Atau lebih ke apa ya? Kebiasaan menghilangkan rutinitas yang susah buat dibuang gitu. Apa gimana tuh? Mungkin yang kedua sih. Jadi gitu. gue ngerasa kehilangan dengan si berangkat jam 9 pulang jam 5 itu. Masuk kantor maksudnya ya, dengan adanya rutin, dengan adanya tiap Senin kita ada weekly meeting ya, siapin ya reportnya yang ini gitu kan, ada outing, ada ketemu orang gitu kan. Jadi somehow mungkin kehilangan itu sehingga ini rutinnya udah nggak ada, gue harus create my own rutin nih. Tadinya kan orang lain yang ngebook schedule gue lah apa segala macam, sekarang gue harus bikin schedule gue sendiri. Nah mungkin gue kehilangan itu kali ya, jadi rutinitasnya gone. Kalau tipikal hari lo gimana? Kita misalnya hari Selasa gitu. Gimana tuh? Jadi bangun jam 7, gua masak sarapan buat anak gua. Jam 8 kita berangkat
ke sekolah dia dekat jadi naik sepeda. Naik sepeda? Diboncengin? Gue bonceng dia. Wah seru banget. Kalau nggak hujan ya, sekarang lagi hujan kan. Okay. Bonceng, habis itu balik dari sana syuting biasanya. Kan gue ngupload video tiap Jumat. Jadi ada syuting, biasanya kita bisa kalau lagi ada waktu dan idenya lagi banyak bisa 2-3 video sekaligus. Oh nge-batching tuh? Batching lah gitu kan. Habis itu kirim ke editor, jam 11 udah mesti jemput. Jadi sekolahnya pendek, jam 8.30 sampai jam 11 udah mesti jemput ngasih makan di rumah. Anak tidur siang, habis itu gue ya mungkin nulis atau apa ide konten gitu. Cuman nah mungkin yang nulisnya ini kan kadang kita ada ide, kadang enggak gitu kan. Kadang kalau lagi nggak ada ide tuh, ini alasan doang sih sebenarnya, kayak gue cari inspirasi, browsing YouTube jadi kemana-mana atau jadi main PS jadi gitu kan. Jadi nggak kerja. Gitu. Lalu sore anak bangun. Nah ini lagi banyak try out sih. Jadi kayak nyobain ice skating buat anak. Kelas-kelas robotik gitu-gitu. Jadi lagi mau nyoba itu. Abis itu sore tuh? Sore. Jam 6, jam sore 5. Jam 6 pulang, makan. Istri kerja makan, tapi? Istri udah nggak juga. Oke. Nah, jadi bareng-bareng kita ngurusin dia bareng-bareng berdua. Main piano sama anak, latihan piano. Habis itu malam kumon, habis itu tidur. Gitu. Itu penuh jadi juga. Domestik banget sih. Penuh juga tapi. Penuh juga ya. Cuman mungkin apa ya, karena itu sesuatu yang it's very domestic life, rumahan banget. Jadi kayak kadang-kadang tuh gue lupa bahwa ini ada value-nya juga sih, lu membesarkan manusia kecil ini gitu kan sebenarnya kan kalau lu pikir kan dengan lu berada di sana. Cuman tapi nggak berasa balik. Kan nggak ada KPI-nya, nggak ada yang kayak tepuk-tepuk pundak lu hebat, lu achieve gitu kan. Jadi kayak mungkin tapi konten kan bisa jadi KPI. Iya ya. Berapa view apa? Iya sih. Ya ini mereka lagi stres nih KPI. dari tadi diem aja tuh. Lagi mikirin tuh mereka tuh. Gimana ini ya? Iya makanya. Ini karena gue ikut forum itu kan. Iya. Di forum itu ada yang mirip-mirip nih. Jadi di forum pensiunan ini ada satu bapak-bapak dulu eksekutif dari sebuah perusahaan. Biasa tuh ada KPI, ada lain-lain gitu kan. Habis itu dia fire lah, pensiun. Terus dia bingung nggak menemukan tujuan hidup kan. Gue nggak tahu nih mau ngapain lagi nih setelah bisa pensiun dini gitu. Terus dia bilang dia mau jadiin anaknya project dia. Jadi gue pensiun tapi gue jadiin anak gue project. Which is itu bener gak sih sebenarnya? Nah itu dia. Ethically itu gimana itu anak gitu kan? Terus sama dia tuh dijadiin project. Iya. Projectnya nanti anaknya harus bisa ini, terus dicariin ini, ada papernya ini apa segala macem, terus dia obses gitu ngejadiin anaknya tuh seperti dia bikin project di kantor, ada milestone dan lain-lain. Nah terus tapi tuh heboh tuh di forum, karena pada bilang lu kayaknya nih unhealthy deh, ngerti gak maksudnya? Kayak, menurut gue juga sih. Iya kan, kayak lo dulu di kantor lo ngurusin produk, tapi sekarang produk itu diterjemahkan ke anak. Kan kalau produk ada produk launch, kalau anak tuh gimana gitu kan? Manusia gimana, kan? Gitu. Nah cuman kalau menurut gua kadang orang tuh nggak bisa lepas dari orang tuh kadang menjadikan pekerjaan dia tuh identitas dia gitu. Mungkin dia seorang product manager ya katakanlah ya. Jadi dia merasa identitas dia tuh itu gitu. Ya berarti gua harus manage produk-produk yang lain juga. Nah kebetulan larinya memang ke anak dia gitu. Jangan-jangan memang sebelum orang, karena banyak ini dilema banyak banget orang yang fire sih. Sebelum orang pensiun itu memang mereka tuh harus tahu dulu mau diisi apa gitu. Iya, setuju sih. Ada satu buku gue lagi baca soal itu juga tuh, soal what next gitu dari si pensiun ini ketika lo udah bisa tercapai financial freedom lo gitu. Gue pribadi tercapai 2019. 2019 angka fire gue udah kecapai. Tapi kalau gue lupain jadinya. Gue lupain gue punya itu. Jadi ya udah gue ngelanjutin aja bikin project-project yang gue seneng gitu di sini gitu. Tapi ya itu gue takutnya memang kalau nggak ngapa-ngapain bisa stres juga sih memang sih gitu. Betul. Terus kalau nge-copingnya gimana? Handle-nya gimana? Ya jadi nggak sampai stres kalau gue sih, mungkin lebih kayak masih mencari gitu what's next apa ya. Jadi paradoks kan, lu diberikan begitu banyak kebebasan, lu malah bingung mau pilih yang mana gitu. Jadi mencoba cari jangkarnya apa, dan ya kita temukan jangkarnya ya anak sebenarnya saat ini. Karena anak kan gimana pun juga manusia yang kita perlu nurture dan support perkembangannya. Jadi kita
oke, kita mau adventure misalkan gitu, kita punya mimpi kita travel yuk atau kita relokasi yuk pindah ke negara lain, itu kita pasti mikirin oke, sekolahnya gimana, ini negara kayak misalkan contoh kemarin ada kepikiran mau ke Jepang gitu, terus Jepang pindah maksudnya? Pindah ke Jepang. Wah, serius? Kan ada business manager visa kalau di Jepang, jadi lu bayar 5 juta yen bisa punya visa untuk keluarga lah gitu. Tapi lu harus kayak punya operate bisnis yang profitable di sana. 5 juta yen itu berapa? 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Kita bayar tuh maksudnya bayar dalam bentuk bayar bonds? Dalam bentuk capital lu invest ke bisnis lu yang lu buat di sana. Oh, oke. Jadi lu sewa toko, bayar gaji karyawan atau beli bahan gitu. Itu senilai 500 5 juta yen per tahun. Juta. 500 juta setahun. Oke, jadi lo ada rencana begitu? Sempet nanya-nanya sama teman yang udah begitu. Karena ada yang kayak gitu? Ada orang Indonesia banyak yang kayak gitu. Kemarin gue ke Jepang kan bikin meet up. Itu yang punya kafenya kayak gitu. Jadi mereka bikin business manager visa, anaknya datang sekalian sekolah, ponakannya datang jadi social media manager kafenya, terus sekalian sekolah juga gitu. Tapi kalau kayak gitu karena lo udah fire juga, lo sebenarnya nggak terlalu peduli itu untung apa enggak kan? Exactly. Oh ya kan? Iya, jadi kayak gue juga jadi ada second layer question gitu. Habis itu, oke, gue mau bisnis, just for the sake of gue bisa pindah ke Jepang. Tapi do I really care about the business? Maybe yes, maybe no, tergantung gitu. Jadi kayak apa ya? Ada analisis paralisis juga. Kebanyakan mikir jadi kayak nggak tahu mau mutusin yang mana. Tapi ya balik lagi ke pertanyaan tadi, mencoba istilahnya center of universe-nya anak nih sekarang nih gitu. Kenapa akhirnya ke Jepang kita maju mundur karena kepikiran itu ada ntar kena bully nggak ya karena dia gaijin gitu kan. Orang asing gitu kan. Terus kepikiran juga ya intinya kita coba banyak hal lah, apa beasiswa, nyari beasiswa S2 lagi gitu, luar negeri, atau mungkin ya stay here, diterusin aja kontennya sekarang dan aktivitasnya sekarang sampai misalkan anaknya SMP, SMA udah bisa dilepas, terus kitanya orang tuanya kemana gitu, anaknya kemana, masukin asrama. Jadi masih exploring aja sih. Jadi options mencoba exploring options, banyak tanya, banyak ngobrol. Ya ada anak itu tadi. Kalau nggak ada anak mungkin kayak bisa lebih bebas. Oke, kita ambil visa nomad visa di Praha 1 tahun yuk, kita pindah ke Praha gitu kan. Mungkin gitu. Itu ada agentnya sekarang. Kemarin gue baru makan malam soalnya. Oh. Sama ada agent migration untuk pindah yang kayak gitu-gitu tuh. Oke. Salah satu yang paling populer itu golden visanya Portugal. Oke. Jadi kalau kita spending bonds ke Portugal, ada tuh berapa nominalnya gue lupa. Nah kita bisa stay di sana gitu. Oh, jadi, makanya banyak orang Amerika yang pensiun ke sana ke Portugal. Iya. Istilahnya tuh golden visa. Oke. Tapi konteksnya tuh retirement visa memang gitu. Oke. Nah beberapa negara itu punya juga kayak New Zealand. Gue nggak tahu ya masih buka apa enggak ya. Cuman kemarin pas lagi ngobrol-ngobrol sih. Yang cukup populer juga Yunani. Oke. Yunani juga punya ngebuka si golden visa itu gitu. Tapi ya lagi-lagi karena gue juga ikutin nih ada YouTuber yang memang fire juga. Dia pensiun di Portugal. Nama channelnya Average Journey. Tahu ya? Gue ngikutin juga. Iya kan? Itu seru banget tahu. Iya. Dia bikin rumah, bikin farm di Portugal. Tuh dia cerita itunya. Seru banget sih. Dia beli rumah, dia jual lagi, juga di sana kan? Iya. Karena dia di Amerika juga agent. Iya. Kayaknya emang orang nggak bisa 100% pensiun deh kalau menurut gue. Iya nggak sih? Iya sih. Kalau nggak pusing juga kan. Iya kan. Tapi gue memang pengen banget punya waktu yang lebih banyak sama anak-anak gue juga sih. Maksudnya gue nggak dengar cerita lo tuh seru banget gitu, lo bisa nganter naik sepeda ya? Iya, naik sepeda ke sekolah apa segala macem gitu. Selama masih mau diantar lah. Kalau nanti kan ada masanya dia nggak mau gengsi sama kita, gengsi segala macem. Jadi gue berusaha spend time lah sekarang. Meskipun gue sendiri jadi kayak buat guanya pribadi untuk gue kerjain, tapi at least di waktu-waktu ini gue bisa spend time sama anak, itu yang ini sih. Tapi keputusan satu anak ini memang purely financial atau memang lo ngerasa kayak oke, gue emang satu aja udah nggak bisa dihandle gitu? Atau? Ini ongoing discussion juga sama istri karena anak tuh udah bisa, tadi kan gue cerita juga ya, bisa suka nggak suka, terus bisa minta sekarang. Nah dia tuh bisa pernah kemarin bilang minta adek.
Oh gitu. Udah mulai ngomong tuh ada apa Hana mau ade perempuan tapi gitu kan. Terus kita biasalah kita alihkan dulu. Ntar kalau nggak perempuan jadinya laki-laki gimana gitu, bla 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 segala macam. Tapi akhirnya gue ngomong lagi sama financial planner gue, kira-kira cukup nggak sebenarnya asetnya? Ya puji Tuhan cukup gitu ya. Kalaupun nambah satu anak lagi, anak lagi, balik lagi ke gue sama istri gitu. Kita sebenarnya find joy nggak dengan punya anak satu lagi? Jadi kayak apakah ini keputusan buat kita berdua? Atau buat si Hana nih, buat anak kita gitu. Sebenarnya kita karena sayang dia, oke kita kasih adik. Meskipun kita berdua sebenarnya ya nggak suka-suka banget sih ngurusin anak gitu, kayak gitu. Nah ini mungkin, iya. Jadi kayak gue harus ngambil keputusan ini buat siapa nih, buat anak gue atau buat gue gitu. Atau itu sebagai anak kecil cuman terbesit di pikirannya aja bisa kan, jadi. Tanpa tahu konsekuensi panjangnya kayak bisa apa, karena namanya juga anak-anak kan. Iya. Anak gua aja yang perempuan, yang paling gede, itu juga pengen minta adik perempuan juga. Oke. Padahal dia udah punya adik laki-laki. Jadi buat dia tuh adik itu baru lucu kalau cewek. Oh, oke. Karena adiknya yang laki-laki kan lumayan random kelakuannya ya. Yeah. Jadi dia kayak, ih apa sih lo gitu. Jadi maunya perempuan dan udah punya nama, Ruby namanya. Oke. Jadi pokoknya aku mau adik perempuan namanya Baby Ruby, dia bilang. Oke. Jadi udah dinamain juga dan lain-lain gitu. Cuma kalau kita kan emang maunya 2 doang kan. Terus ya udah biarin aja gitu. Abis itu dia bosan sendiri, tiba-tiba dia mau yang lain lah, pengen mainan bunglon lah apa gitu. Jadi buat dia tuh takaran punya adik tuh asal lucunya aja itu. Iya, sama kayak aku pengen punya mainan bunglon, aku pengen punya adik gitu. Aku pengen punya boneka Sunny Bunnies. Itu levelnya sama pun. Ntar bosan ya udah lupa gitu. Iya. Karena kemarin juga baru aja tadi sebelum gue kesini dia minta dibeliin mainan lagi kan. Itu mainan bunglon yang kemarin belum kakak mainin gitu. Maksudnya cuman dipakai 2 kali doang. Iya Pak, udah nggak asik, kulitnya ngelupas, dia bilang gitu. Soalnya kan mungkin kulitnya ngelupas gitu kan. Lalu dia kalau punya adik kulitnya ngelupas gimana ya kan? Ya kan? Masa langsung mau nyari mainan lain ya kan? Jadi gue kayak mencoba untuk dengerin aja gitu lah selewat si anak gue ini. Gitu. Tipsnya mungkin coba give it time ya. Siapa tahu dia bosen atau siapa tahu dia nggak benar-benar mau. Terus jangan dengerin kata orang bilang kayak punya 2 anak itu bisa saling jaga. Iya. Mereka saling serang nantinya tuh kayak berebutan ya ada. Iya, tuh ribut mulu. Rumah gue ribut mulu sih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari tim gue udah nyiapin ya kan. Betul nggak frugal living itu tidak serta-merta bikin kaya raya? Nah, itu gimana tuh? Oke, betul sih. Jadi frugal living itu kan sebenarnya cuma satu bagian dari 3 kalau gue bilang cara kita mengelola keuangan. Yang pertama ya frugal living kita kenapa gue sering ngomong karena menurut gue semua orang bisa lakukan, bisa hidup hemat. Meskipun ya mungkin yang satu hematnya 50.000, yang satu cuman bisa 5.000 ya tetap somehow kita bisa cari cara buat hidup hemat. Tapi kalau mau cepet kaya, nah itu mungkin cepetnya itu bisa dipercepat dengan kita naikin income. Nah itu yang kedua. Kalau misalkan teman-teman kantoran ya cari cara deh biar promosi gimana, cari cara deh mungkin harus pindah kantor biar ada tempat kerja lain yang gajinya lebih bagus atau responsibility lebih besar. Kalau bisnis ya mungkin cari cara buat gedein omset, mungkin diversify produknya atau gimana. Terus yang ketiga bisa dilakukan ya belajar invest ya, belajar investasi gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang frugal living pasti cepat kaya ya benar tidak gitu, karena kita harus lakuin yang 2 lainnya juga. Ada tips yang lu temuin nggak ya semacam life hack untuk frugal itu ternyata yang gini-gini tuh bisa ditekan lo atau apa gitu yang lo temuin sepanjang perjalanan lo ini? Yang gue temuin adalah kita tuh bikin sistem sehingga banyak hal yang tadinya kayak jadi godaan itu hilang secara autopilot. Sistemnya tuh misalkan gue lemahnya di e-commerce gitu ya. E-commerce tuh bikin gua bisa browsing lama, tadinya browsing apa misalkan sabun cuci mobil, jadi browsing lap microfiber, jadi browsing ban segala macam semua dibeli gitu kan. Yang gua lakukan adalah gua bikin akun e-commerce gua di login di 2 handphone gue dan handphone istri. Jadi kalau gua masukin bucket, dia akan notice. Ini kenapa lu masukin sabun cuci mobil bukannya udah ada ya? Gitu ke dalam kartnya. Ya, benar. Okay. Apa terus kayak notifikasi dari e-commerce tuh gue matiin di handphone. Apa ya struggle kita lah untuk tiap bulan untuk tiap
ada gaji tuh berasa kayak uangnya banyak gitu. Nah dengan cepat di pagi terima gaji, siang itu rekening udah kosong kalau bisa gitu. Jadi transferlah ke rekening investasi, transferlah ke rekening supaya nggak berasa istri banyak. atau supaya nggak berasa banyak uang gitu. Kalau ini sampai segininya nggak? Sampai kayak misalnya lo di rumah, terus ada lampu nyala lo matiin dalam konteks menjadi frugal ini? Oh enggak sih, enggak sampai gitu sih. Jadi gimana caranya kita bisa tetap nikmatin hidup? Karena kan frugal itu kan ada apa ya? Ada level yang berbeda-beda tergantung income dan tergantung gaya hidup juga gitu kan. Jadi kalau buat kita nggak sampai situ, jadi tidur tetap pakai AC, lampu kalau perlu ya nyalain gitu. Berhematnya tuh lebih kepada kita bikin planning, jadi apa-apa tuh di planning. Jadi hampir nggak pernah kita beli sesuatu tuh apa ya, karena kita impulsif gitu. Atau misalkan urusan mobil, gue berusaha untuk selalu tahu ban gue umurnya berapa, aki udah kapan harus diganti, servis oli kapan, segala macam. Jadi kalau bisa tuh tidak ada kesempatan di mana gue harus di jalan tiba-tiba baterainya mati, akinya mati, gue harus pergi ke bengkel yang gue nggak tahu, terus di sana gue diketok mahal atau dapat aki yang kurang bagus gitu. Jadi kalau bisa tuh semua gue masukin kalender, gue remind diri gue sendiri gitu, kapan gue harus ganti aki segala macam. Jadi in a way mungkin lebih ke hyper planning hidup kita supaya kayak sebisa mungkin gak ada surprise gitu. Makanya gue suka susah kalau ulang tahun istri mau surprise apa itu. Udah tahu. Malah dia nggak suka. Jangan surprise. Mendingan kita ngobrolin aja bareng mau beli apa gitu. Bahkan kadonya sekalipun. Kado sekalipun. Jadi udah nggak kaget itu ya. Iya. Iya. Karena mau beli kado pun juga didiskusiin. Diskusi. Dulu tuh ada masanya kayak pas baru mulai pacaran, gue kan mungkin gesturnya ngasih hadiah ya, beliin bunga, beliin apa, nggak suka karena menurut dia bunga ya udah dipajang 3 hari layu nggak bisa diapa-apain gitu, mendingan beliin yang lain. Jadi ya udah sejak ya itu dan lain-lain lah ya. Jadi kita berusaha untuk fine tuning antara kita berdua, akhirnya ketemu pola yang sekarang gitu. Dan emang ini nggak cocok buat semua orang. Artinya kan ada orang yang wah gue nggak bisa kayak lu kok, gue tipenya adventurous, gue bisa gila kalau semuanya di planning gitu, saklek banget. Tapi buat kita malah kayak it gives us security, it gives us sense of structure gitu. Dalam ngeluarin uang tiap bulan tuh kayak gue selalu tahu gue keluar berapa. Tiap akhir bulan dia bikin laporan keuangan itu di share via WA gitu, kita baca bareng-bareng. Bulan lalu agak gede ya pengeluaran karena habis renov rumah segala macam. Jadi semuanya ketebak lah, hampir semuanya kita bisa predik dan kita bisa hitung gitu. Ini berarti udah financial independence dan income pun juga masih ada dong, karena kan masih konten kan? Iya, dari konten. Tapi udah nggak kerja. Berarti nextnya gimana tuh? Berarti lo nggak ngambil prinsipal lo ya? Lo nggak ngambil dana pensiun ya? Belum, jadi dana pensiun masih di utuh. Portfolio masih utuh. Karena kan kalau udah pensiun, berarti kan kita ngambil dana pensiun itu tuh 4%. Ini sama sekali nggak perlu. Sekarang sih belum perlu, karena masih ada active income jadinya. Dan apa ya, mungkin karena udah terbiasa dengan gaya hidup yang kemarin, kita nggak ada perubahan gaya hidup yang drastis gitu, nggak tiba-tiba nggak kerja lagi, gue jadi hobi mobil atau hobi apa gitu, nggak ada gitu. Jadi pengeluaran tetap di level yang sama sih. Berarti setelah pensiun pun juga nggak ada yang kaget-kaget lagi, nggak ada tuh tiba-tiba jadi nambah hobi baru gitu nggak? So far belum ya, mudah-mudahan nggak. Ini juga ya, kuat banget ya menahan dirinya gitu ya. Kalau untuk ini sendiri, perubahan lingkungan, ada nggak orang tahu lo udah pensiun dan jadi bersikapnya beda gitu? Atau malah minjem duit? Belum ada sih kalau yang kayak gitu, karena kita keseharian juga tetap biasa aja. Bawaannya sederhana aja. Ya paling ya jadi kayak mungkin lebih sering jalan pagi. Kan dulu kan pagi-pagi udah harus ke kantor, sekarang mungkin tetangga bingung kali ya. Ini kok suami istri pagi-pagi jalan bareng terus. Disangka ngepet. Kerjanya apa? Mungkin disangka ngepet kayaknya. Mungkin. Si ada salah satu teman YouTuber waktu itu baru beli rumah di daerah mana? Ciputat tuh, baru main ke situ. Terus pas lagi di rumah dia tiba-tiba
dia cerita gitu, gue bete banget nih sama tetangga gue gitu. Kenapa? Gue disangka gigolo gitu. Karena gue di rumah doang. Masih muda kan dia waktu itu kan. Tamu ya. Masih muda. Kayak rumahnya rame terus gitu kan. Tapi kok mobilnya bagus. Ada macam-macam gitu kan. Jadi gue disangka gigolo. Kadang orang tuh gitu ya. Maksudnya kita udah biasa-biasa aja malah diomongin ya. Iya gak sih? Kalau pertanyaan dari anak ada nggak? Ini gue baru aja nih sebelum berangkat ke sini ditanya anak gue. Papa pergi dulu ya, gue bilang. Karena dia hari ini mau ke mall sama ibunya. Terus papa mau meeting lagi ya, dia bilang gitu. Enggak, karena kemarin gue izin, gue ada meeting malam kan. Kenapa sih papa kerjanya meeting? Kenapa orang dewasa harus meeting? Dia bilang kayak gitu. Ya emang kerjanya kayak gitu. Kerjanya kayak apa ya? Ketemu orang ngomong gitu. Memang harus sekali ngomong sama orang. Iya, gue bilang. Ada nggak pertanyaan ke dari anak kayak papa kok di rumah mulu? Nggak kayak bapaknya si ini gitu misalnya. Mungkin lebih ke dia ngeh profesi gue apa sih. Jadi belum ngebandingin, tapi dia udah ngeh gitu bahwa kan kemarin bikin PO nih, pre-order buku kan. Buku banyak di rumah, terus kita packing gitu kan. Mbak di rumah pada bantuin, dia juga ikutan gitu. Jadi dia ngelihat, wah bapaknya jualan buku ya. Banyak yang beli bukunya gitu. Terus dia juga ngelihat gue kalau talk show yang event-event offline sekalian di mall kan sekalian dibawa biasanya. Jadi yang lihat papa mama ada di depan, didengerin orang gitu. Jadi mungkin belum figure out kita nih apa sebenarnya. Tapi dia ngelihat kita kerja sih. Gitu. Gue berusaha untuk ngasih lihat bahwa kita kerja sih. Nggak pengen kelihatan nganggur. Jadi kayak gue nggak pernah lagi ada anak di rumah terus gue main PS. Terus maksudnya terlihat anak bapaknya idle gitu ya, bukan main PS salah ya. Cuman gue pengen dia tahu kita ada kerjaan sih. Kalau bisa mungkin apa ya, katanya kan nggak boleh anak tahu bahwa papanya financially stable atau udah financial independence karena nanti dia jadi nggak ada semangat juang ya. Jadi nggak tahu sih kita bakal umpetin dari dia apa gimana gitu kan, still figuring things out juga. Tapi kalau bisa sih kita pengen dia juga ada ada semangat juangnya lah gitu. Nah itu susah ya. Gue kan di awal tahun, jadi tiap tahun kan kita nge-recap nih soal keuangan kan. Jadi baru mungkin seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, gue sama istri gue lagi nge-recap nih. Si anak gue itu kan suka dapet brand juga, tuh memasuk ke iklan lah apa. Mereka kita sisihin juga, kita taruh di reksadana buat mereka nanti kita kasih ke umur 17 tahun. Tapi dilemanya itu lumayan gede kan. Belum lagi kalau ditaruh di reksadana saham kan. Kemarin tuh kita baru ngomongin itu. Dulu mungkin kayak cuman ya udah buat jajan dia, tapi lama-lama kok jadi gede juga gitu kan. Nah, pas lo bilang soal anak nggak boleh tahu kita financially stable, bener juga sih ya. Bener juga ya. Ya. Gimana ya caranya ya? Karena kemarin tuh kita kanyar juga kan. Kanyar juga terus mampir ke Alfamart buat ke WC kan sambil beli cemilan gitu lah. Terus si anak gue yang Alea kan sama susternya. Terus dia ngomong dari kamar mandi, gue denger tuh. Ini apa kata dia gitu. Dia ngelihat ini WC jongkok, dia nggak tahu itu apa. Ini apa mbak? Ini apa sus? Gitu. Itu yang WC jongkok kak gitu. Terus gue kayak kepikiran banget gitu. Anak gue nggak tahu WC jongkok gitu loh. Terus adanya masuk udah mau buka celana, mau kencing di ember. Karena kan dia ngelihat nggak ada WC duduk kan, dia pikir ember kan ada air. Oke nih banyak air, gue kencing di sini kali ya gitu. Jadi itu yang buat gue kayak, nih anak gue tantangannya juga lumayan ya gitu buat gimana gitu. Biar tetap grounded ya. Oke, berarti next kalau buat lo apa nih? Ini ada buku sekarang lagi promo itu atau? Iya, sekarang lagi kemarin baru selesai sih November Desember kita roadshow keliling Jawa plus ke Jepang karena kebetulan ada travel ke Jepang juga, jadi roadshow buku. Buku terbarunya judulnya Anak Kantoran. Jadi ini buku kedua gue. Buku pertama itu lebih ke untuk fresh grad yang baru kerja. Kalau Anak Kantoran ini buat teman-teman yang mungkin udah kerja 3 tahun terus stuck di kantor pengen promosi. Nah jadi caranya gimana, terus kalau nggak bisa dipromosi plan B-nya apa. Nah ini gue tulisin di buku ini. Kalau dulu HR kan? Gue dulu HR. Oke. Jadi lebih ke ya mungkin promoin buku ini. Dan ada plan juga mau nulis buku satu lagi. Jadi gue mencoba untuk produktif aja sih supaya ngisi semuanya ya. Melupakan ini ya,
apa ya, supaya tetap punya rutin tadi ya mungkin ya. Ya tetap berkarya sih, tetap berkarya dan tetap mencoba useful lah buat teman-teman lewat konten-konten yang ditulis, yang dibikin. Kalau dalam posisi sekarang ini lo bisa disebut pensiun nggak? Udah pensiun belum? Apa belum menurut lo? Define pensiunnya kan sebenarnya kita harus define juga ya. Kalau misalkan di define benar-benar kayak traditional sense umur 58 pensiun off dari kerjaan gak ngapa-ngapain ya kayaknya enggak sih. Gua enggak yang benar-benar doing nothing gitu. Tapi juga gue sudah tidak di corporate lagi, tidak yang ada kewajiban 9 to 5 harus ada di satu tempat. Malah justru lebih bingung tadi yang dari kita bahas, maksudnya menemukan rutin untuk diri sendiri seperti apa. Tapi ya mencoba enjoy aja, mencoba dibawa have fun dan yang penting coba tetap berkarya dan useful for others gitu. Oke, yang mau beli bukunya itu bisa dibeli di toko buku. Tadi Anak Kantoran tadi judulnya. Judulnya Anak Kantoran. Kalau mau tahu lebih banyak juga bisa ke YouTube-nya di mana? Di Samuel dan Claudia. Samuel dan Claudia itu TikTok segala macam juga sama kah atau? Kalau di TikTok, Twitter sama Instagram bisa search Samuel Ray. Itu konten pendeknya semua sama semua platform? Apa dibeda-bedain nggak? Sama platform sama. Ada bedanya nggak komentar di IG sama di TikTok? Beda sih. Kalau di TikTok gimana? Di TikTok lebih apa ya? Mungkin younger audience kali ya. Jadi yang dicari beda. Ini gue berusaha wise nih menyampaikan. Oh iya, berusaha manis-manisin ya. Iya, oke. Lebih apa ya? Tutorial dong, Bang gitu. Tutorial dong kok gitu. Kalau di Instagram mungkin ya lu sharing mindset, sharing pandangan yang high level udah lebih nyampe mungkin karena lebih umur juga kali audiensnya mungkin gitu. Siap. Thank you semua yang udah nonton ya. Dadah semua. Thank you.